Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kali ini, kita akan menapaki jejak hidup manusia terbaik, manusia yang menjadi cahaya bagi seluruh umat manusia, Nabi Muhammad. Mari kita bersama-sama menyelami perjalanan beliau dalam sirah nabawiyah ini, perjalanan penuh hikmah dan teladan. Rasulullah bukan hanya sekadar sosok yang dicintai umat Islam, tetapi juga teladan yang menyentuh hati manusia hingga hari ini. Apa yang kita pelajari dari sirah nabawiyah akan membawa kita lebih dekat dengan sosok beliau, dan semoga dapat mengubah cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tahun 570 Masehi, tahun yang dikenal sebagai Tahun Gajah. Bayangkan, kota Mekah di masa itu adalah lembah tandus di tengah gurun yang terik, tempat kabilah-kabilah Arab tinggal dan melakukan perdagangan. Meskipun lahir dari keluarga yang terhormat, yaitu keturunan Quraisy, Nabi Muhammad tidak hidup dalam kemewahan. Ayah beliau, Abdullah, wafat sebelum beliau lahir, dan ibunda beliau, Aminah, meninggal saat beliau masih kecil. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan kemudian oleh pamannya, Abu Talib. Dalam asuhan pamannya, Nabi kecil tumbuh sebagai anak yang tegar, jujur, dan sangat penyayang. Beliau bekerja menggembala kambing di usia muda untuk membantu keluarga, pekerjaan yang sederhana namun penuh dengan pelajaran tentang tanggung jawab. Seiring waktu, sifat jujur dan terpercaya Nabi Muhammad semakin dikenal masyarakat Mekah. Beliau bahkan mendapat julukan Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau sudah dikenal dengan sifat-sifat yang luar biasa. Pada usia 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang pengusaha wanita yang terpandang di Mekah. Pernikahan ini adalah anugerah besar bagi Nabi Muhammad. Khadijah bukan hanya istri, tapi juga pendukung yang setia dan sumber ketenangan hati beliau. Saat Nabi Muhammad berusia 40 tahun, peristiwa besar terjadi. Beliau mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang berbunyi, Iqra, Bismi Rabbika Allazi Khalaq. Yang artinya adalah bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bayangkan, betapa luar biasanya momen itu. Beliau begitu terkejut dan kembali ke rumah dengan perasaan cemas. Saat itulah, Khadijah memeluknya dengan penuh cinta dan menghiburnya, meyakinkan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Dukungan Khadijah adalah awal dari perjalanan dakwah Nabi Muhammad. Dalam sepi dan kerahasiaan, Nabi Muhammad mulai mengajak orang-orang terdekatnya untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dalam 3 tahun pertama dakwah, jumlah pengikutnya masih sangat sedikit. Namun setiap orang yang menerima Islam saat itu memiliki keimanan yang begitu kuat. Mekah pada masa itu adalah kota yang penuh dengan kesyirikan. Masyarakat Quraisy menyembah ratusan berhala. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah secara terbuka, kaum Quraisy menolak keras ajaran Islam yang mengancam kepercayaan dan tradisi mereka. Rasulullah mendapat banyak tantangan, hinaan, dan bahkan ancaman pembunuhan. Tapi beliau tidak pernah gentar. Meskipun dihina, dicaci, bahkan dilempari batu, Nabi Muhammad tetap tabah. Kesabarannya ini adalah contoh sempurna bagaimana seorang muslim seharusnya menghadapi ujian dalam berdakwah dan menjalani hidup. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kasih sayang dan ketabahan. Rasulullah tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tapi juga dengan doa. Setiap malam, beliau bangun di sepertiga malam terakhir, menangis dan memohon kepada Allah agar umatnya diberi hidayah. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita semua. Setiap doa beliau adalah bukti cinta yang tulus, walaupun beliau seringkali diabaikan, bahkan disakiti oleh kaumnya sendiri. Beliau berdoa, Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui. Kalimat ini menunjukkan betapa mulianya hati beliau, penuh kasih dan pengampunan. Setelah bertahun-tahun menghadapi perlawanan di Mekah,
Nabi Muhammad memutuskan untuk berhijrah ke Madinah. Di kota ini, Islam tumbuh dan berkembang dengan cepat. Madinah menjadi rumah bagi kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah dan kaum Ansar yang menjadi sahabat dan pendukung utama Nabi Muhammad. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membentuk masyarakat yang adil dan penuh kasih sayang, di mana orang-orang hidup berdampingan dengan saling menghormati. Madinah menjadi contoh bagaimana Islam membawa perdamaian dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad tidak lepas dari ujian fisik, termasuk peperangan. Perang Badar, perang pertama umat Islam, adalah peperangan yang sangat penting. Dengan jumlah yang jauh lebih sedikit, kaum muslimin menghadapi pasukan Quraisy yang besar. Dengan izin Allah, umat Islam menang dalam perang Badar. Namun, dalam perang Uhud, kaum muslimin menghadapi ujian besar lainnya. Pasukan Islam hampir kalah karena sebagian pasukan melanggar perintah Rasulullah. Perang Uhud mengajarkan umat Islam bahwa kemenangan bukan hanya soal jumlah pasukan, tapi soal keimanan dan ketaatan kepada Allah. Setelah bertahun-tahun terusir dari Mekah, Rasulullah SAW kembali ke kota suci ini dengan kemenangan. Fatu Makkah, atau pembebasan Mekah, terjadi tanpa ada pertumpahan darah. Nabi Muhammad memasuki Mekah dengan rendah hati dan penuh kasih. Beliau memaafkan semua musuh-musuhnya yang dulu mengusir dan menyiksanya. Inilah contoh puncak dari keindahan Islam, sebuah kemenangan yang penuh ampunan. Nabi Muhammad hidup hingga usia 63 tahun. Di tahun-tahun terakhirnya, beliau memberikan khutbah perpisahan yang penuh makna di Padang Arafah. Beliau menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada umat Islam, termasuk tentang persaudaraan, keadilan, dan kasih sayang kepada sesama. Pada khutbah itu, beliau berpesan, "Aku tinggalkan dua perkara, yang jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Kitabullah dan Sunnahku." Tak lama setelah itu, Rasulullah wafat. Dunia seakan kehilangan cahaya, tetapi cahaya ajaran Islam tetap hidup hingga hari ini. Kisah hidup Nabi Muhammad bukan hanya sejarah, tapi sebuah panduan hidup bagi kita semua. Setiap langkah beliau mengajarkan kita tentang kesabaran, keberanian, cinta, dan pengorbanan. Mari jadikan Rasulullah sebagai teladan utama dalam hidup kita, dalam menjalani setiap hari dengan iman dan keteguhan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang pelajaran apa yang paling menginspirasi dari kisah ini. Sampai jumpa di channel cerita kisah legenda berikutnya.